Ayat 25 dan 26 itu mengatakan wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Seandainya engkau wahai Muhammad hari ini mendapatkan respon yang negatif dari orang-orang kafir itu, mereka berani menantangmu, mendustakanmu, anggap apa yang kau bawa adalah bukan kebenaran, bahkan menuduh engkau dengan segala macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka sesungguhnya kata Allah, yang seperti itu dialami pula oleh para nabi utusan Allah sebelum engkau wahai Muhammad. Bukan engkau sendiri yang begini, yang tidak nyaman hidupnya karena berdakwah, yang tidak yang seolah uh, tidak berhenti mendapatkan tribulasi, cobaan-cobaan, ujian-ujian, tekanan-tekanan dari orang-orang kafir. Para rasul sebelum engkau mengalami hal yang serupa. Ya. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat wa biz zubur. Datang kepada mereka, kepada umat yang menentang ini, rasul-rasul Allah. Bahkan membawa bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata, yang jelas. Wa biz zubur, bawa zubur. Zubur itu ada yang mengatakan pembuktian yang bersifat atau yang berupa mukjizat. Dia punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada zaman itu. Ya, hanya miripnya ada seperti di zaman Nabi Musa. Ada tukang sihir, ya, mirip bisa membuat sesuatu yang berubah. Tapi apa yang diperbuat oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya, perubahannya jauh lebih dahsyat. Karena bukan sekedar perubahan ular biasa, ular kecil, tapi ular besar yang bisa melahap semua ular-ular yang dibuat oleh orang-orang tukang sihir Fir'aun pada waktu itu. Maka dikatakan Nabi membawa keterangan yang nyata, membawa mukjizat, ya, membawa bahkan kitab munir, ya, wabil kitabil munir itu maksudnya membawa kitab yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, penjelasan yang seterang-terangnya. Seterang itu tetap mereka tidak juga beriman. Bahkan di antara mereka banyak menentang. Summa akhaftul ladina kafaru kata Allah. Kemudian kami menyiksa orang-orang kafir itu. Fakaifa kana nakir. Bagaimana kalian lihat hebatnya, dahsyatnya kemurkaan Allah akibat perbuatan mereka orang-orang kafir itu. Jadi semua orang-orang yang tidak beriman itu yang pada gilirannya mereka berani sampai kepada menentang utusan Allah semua, berani bahkan hendak membunuh para nabi, maka ketika itu Allah membalas mereka dan ketika Allah mengazab mereka, kita bisa lihat bagaimana bentuk kemurkaan Allah kepada mereka. Akhirnya umat-umat terdahulu habis semua. Sebutlah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sudah tidak ada sisanya lagi. Walaupun kita adalah generasi beliau. Ya, tapi yang sebut umat Nabi Nuh tidak ada. Lihat kemudian kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad yang di zamannya dulu sudah disebut kaum yang bisa membangun uh, apa namanya bangunan-bangunan dengan tiang-tiang yang tinggi. Itu ternyata juga sudah tidak ada sisanya. Kemudian kaum Nabi Saleh, kaum Samud yang dulu bahkan bisa membelah batu, punya tempat-tempat tinggal itu di bukit-bukit, batu-batuan yang besar, dia bisa bikin rumah. Padahal dulu belum ada alat-alat besar. Ya, kemudian kaum Nabi Lut alaihissalam juga demikian, Allah hancurkan. Kaum Nabi Syuaib yang memiliki uh, kekhasan juga dalam keingkaran mereka, yaitu curang dalam kehidupan ekonomi mereka. Hidup tidak menegakkan keadilan, curang dalam takaran, dalam timbangan, tidak adil, tidak jujur dalam soal hukum, tidak hukum hanya istilahnya kalau bahasa kita sekarang tajam ke atas, ya, tajam kepada tajam kepada yang lemah, tajam ke bawah. Maksud saya justru tumpul, ya, tidak bisa menghukum mereka yang punya kedudukan dan punya jabatan. Nah itu yang terjadi pada zaman Nabi Syuaib. Semuanya hancur, tidak ada lagi sisanya kaum itu. Ya Allah sisakan cuma satu kaum, yaitu kaum Bani Israel. Itu pun karena Allah ingin membuka mata kita agar bisa mengetahui bahwa kaum Bani Israel hendaklah menjadi pelajaran yang berharga buat kita umat Islam. Ada umat yang sangat keras kepala, banyak nabi diutus kepada mereka, banyak rasul diutus kepada mereka, bukan satu dua rasul, tapi puluhan bahkan puluhan para rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel, tapi mereka juga tetap menentang. Dan kaum itu Allah biarkan hidup sampai pada hari ini, sampai kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat ini loh umat yang dulu menentang para rasul-rasul mulia utusan Allah itu.
kaum Bani Israel. Satu yang disisakan. Selebihnya ke semua kaum telah Allah hancurkan. Kemudian di ayat ke-27 28 kita akan lihat di sini Allah seolah berpindah cerita untuk menguatkan keimanan dan keyakinan kita ini. Cerita itu tentang fenomena alam. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad bahwa Allah telah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Maka Allah kemudian menurunkan atau mengeluarkan daripada air hujan yang turun itu buah-buahan yang bermacam-macam, beraneka macam, alwanuha, warna-warnanya. Jadi ada buah yang coklat, yang hijau, yang kuning, yang hitam, yang merah. Wa minal jibali judadun, dan juga gunung-gunung itu ada kayak ada garis-garisnya. Gunung itu kayak ada jalan setapaknya aslinya walaupun belum dibuat oleh manusia yang lewat. Dan nampak dari kejauhan dia seperti ada garis-garis bentuknya. Ada pohon yang bunganya putih, pohon yang bunganya merah. Digambarkan di sini ya, baydun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Ya. Ada yang putih, ada yang merah, bermacam-macam warnanya gunung itu. Ya, ada yang hijau, ada yang coklat, ya. Kalau gunung itu adalah gunung seperti di padang pasir. Wa gharabi busud, bahkan ada yang warnanya hitam pekat. Itu gunung yang kayak kita batunya batu polar gitu, gunung besar tapi hitam jadinya. Nah itu tadinya nggak terbayangkan oleh kita ada gunung yang warnanya putih, warnanya merah. Ternyata itu adalah penggambaran ketika gunung itu memiliki bunga-bunga yang bunganya merah, nampak merah semua jadinya. Yang bunganya putih, nampak putih semua. Nah, itu ada di belahan gunung-gunung itu di area antara Afghanistan dan Cina. Ya, itu yang bunganya bermacam-macam. Ada putih, ada merah, kuning. Nah, jadi dari kejauhan itu kayak gunung putih, gunung kuning. Kemudian Allah gambarkan ayat ke-28, yang menjadi tanda kebesaran Allah yang kau perhatikan itu bukan hanya soal air yang turun kemudian berubah, yang berubah menjadi atau memunculkan buah-buahan, tanaman-tanaman tadi semua. Lebih dari itu kata Allah, wa minan nas, kita sendiri manusia, wad dawab, dan binatang-binatang yang melata, wal an'am, binatang-binatang ternak, kesemuanya, baik manusia, binatang melata, binatang ternak, juga Allah ciptakan dengan aneka ragam, bermacam-macam. Ya, sebut saja misalnya manusia, tidak ada satupun manusia yang sama. Manusia yang tinggal di daerah Eropa, di Asia, di Asia Timur, di Afrika, semua berbeda. Berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, dan seterusnya. Bahkan binatang-binatang yang melata juga berbeda-beda. Kita kalau boleh kita itu mungkin nggak hafal kita semua binatang melata itu apa saja nama-namanya. Ya. Binatang ternak juga begitu. Kambing, kambing saja, macam-macam kambing ada. Ada kambing domba, ada kambing biri-biri, ada kambing yang bertanduk, ada kambing yang warnanya coklat kayak kita nyebutnya kambing, ada yang nyebutnya biri-biri. Itu juga bermacam-macam. Kalau kita ke tempat kurban di Mekah itu kita lihat berbagai macam jenis kambing. Belum lagi sapi, belum lagi kerbau, belum lagi binatang ternak yang lain. Padahal dia adalah makhluk ciptaan Allah yang aslinya atau awalnya juga adalah satu pasang. Ya, sebagaimana manusia Allah ciptakan satu pasang dari Adam, kemudian Allah ciptakan Hawa. Kemudian yang terjadi adalah berkembang. Nah, ini semua kemudian dikatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sungguh hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Nah, kalau kita perhatikan konteks ayat yang tadi kita bicarakan dari ayat ke-27, 28 itu, Allah sedang tidak bicara soal syariat, tidak sedang bicara soal fikih ibadah. Maka pengertian ulama di sini sangat jelas dan terang. Yang dimaksud oleh Allah bukan ulama fikih, tapi ulama dalam pengertian orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang menggunakan daya fikirnya untuk melihat tanda kebesaran Allah, dan itu bisa menguatkan keyakinannya kepada Allah. Maka orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan, itulah orang yang sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian sungguh hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama,
Maka ini maksud bukan ulama fikih, bukan ulama syariat, tapi mereka berilmu. Mereka yang ngerti tentang ilmu biologi manusia, ilmu tentang binatang, ilmu tentang buah-buahan, ilmu tentang proses tumbuh-tumbuhan. Bayangkan dari satu jenis benih, bahkan benihnya tadinya sama, disiram air lalu tumbuh besar. Yang benih itu sampai detik ini manusia tidak sanggup membuatnya. Manusia bisa merekayasa benih itu tumbuh menjadi buah yang besar, buah yang kotak. Kayak kemarin itu kita dengar semangka dibuat menjadi kotak karena dikerangkeng, ya dia tidak bulat jadinya. Itu bisa dibuat oleh manusia, tapi manusia tidak bisa membuat satu benih yang bisa menumbuhkan menjadi tumbuh-tumbuhan buah-buahan itu sendiri. Disitulah kita melihat bahwa yang Allah sedang bahasakan di sini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan tentang hal-hal semacam itu, tentang buah-buahan, tentang tanaman, tentang manusia, tentang binatang, bagaimana penciptaannya dari setetes mani bisa menjadi segumpal darah, kemudian bisa menjadi daging, bagaimana kemudian bisa menjadi tulang, dibungkus dengan daging, dan seterusnya. Proses inilah yang bisa membuat orang-orang yang ngerti tentang hal itu lebih takut kepada Allah.